Jaksa penuntut umum dalam perkara akuo mendakwa terdakwa dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, namun tidak mendakwa terdakwa Ferdi Sambo dengan pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP. Dengan terungkapnya di persidangan bahwa terdakwa Ferdi Sambo secara sah dan meyakinkan tidak terbukti menembak, maka satu-satunya peran terdakwa Ferdi Sambo adalah menggerakkan Richard untuk menghajar korban Yosua Huta Barat. Namun mengingat Richard sebagai pihak yang digerakkan adalah pelaku utama penembakan yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban yang menyebabkan kematian korban, maka dakwaan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP kepada terdakwa Ferdi Sambo demi hukum harus dinyatakan tidak terbukti. Jikalau penuntut umum menjerat terdakwa Ferdi Sambo sebagai aktor intelektual dan Richard selaku eksekutor sebagaimana disampaikan oleh Kejaksaan Agung dalam keterangan persnya tanggal 19 Januari 2023, maka yang tersisa hanyalah pasal 55 ayat ke 1 ke 2 KUHP, konstruksi weight locking atau penganjuran, yang mana pasal tersebut tidak didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa Ferdi Sambo. 15. Dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa Ferdi Sambo dengan pasal 49 Jo pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sebab ketentuan tersebut mengatur mengenai illegal access. Jika merujuk pada naskah akademik RUU ITE, maka maksud dari perbuatan yang dilarang tersebut harus ada kaitannya dengan cybercrime yang berkaitan dengan penggunaan komputer atau internet seperti kasus peretasan terhadap pihak tertentu. Kalaupun mau dibedah faktanya, dakwaan pasal 49 Jo pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 tersebut pun gugur dengan sendirinya. Di dalam paragraf 2 halaman 729 surat tuntutannya, penuntut umum mendalilkan terdakwa meminta penggantian DVR CCTV untuk tujuan agar sistem elektronik menjadi rusak karena telah dimusnahkan atau dihilangkan, sehingga sistem elektronik menjadi tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Sementara ahli digital forensik Heri Prianto yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di muka persidangan tanggal 14/2022 menjelaskan bahwa mengganti DVR baru dari DVR lama tidak akan merusak harddisk. Begitupun dalam melaksanakan penyalinan tidak akan merusak harddisk. Jikalau DVR lama dicabut dan diganti dengan DVR baru, maka tidak menyebabkan kerusakan dan CCTV masih berfungsi. Dengan penjelasan tersebut, maka menggunakan logika sederhana ketika DVR tersebut dilepaskan oleh saksi Chong Chiu Fung dan digantikan dengan DVR yang baru, maka tidak mengakibatkan menjadi rusak. Rusak adalah frasa yang digunakan oleh jaksa penuntut umum, sehingga serangkaian perangkat elektronik berupa kamera CCTV, DVR, internal hard disk, dan layar monitor menjadi tidak terganggu dan tetap bekerja sebagaimana mestinya. Lain halnya apabila saksi Chong Chiu Fung hanya melepas DVR dan tidak menggantinya, maka betul sistem tersebut menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, akan tetapi tidak serta-merta menjadi rusak sebagaimana frasa yang digunakan oleh jaksa penuntut umum. 17. Bahkan kalau kita telisik lebih dalam lagi dan menggunakan logika jaksa penuntut umum yang menentukan objek delik pasal 33 Undang-Undang ITE adalah DVR sebagai sistem elektronik, DVR CCTV merek G-Land Security model GFDS 87508M SN 97704277132 yang oleh penuntut umum dinyatakan diganti oleh saksi Chong Chiu Fung atas perintah Irfan Widianto dihadirkan di persidangan harus dinyatakan tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti, sebab tidak pernah tertera dalam daftar barang bukti, berita acara penyitaan, surat perintah penyitaan, surat penerimaan barang bukti, berita acara pembungkusan dan penyegelan barang bukti, surat permohonan persetujuan penyitaan, dan penetapan pengadilan negeri. 18. Perolehan DVR CCTV merek G-Land Security tadi yang disebut sebagai barang bukti oleh jaksa penuntut umum haruslah dipertanyakan dan dinyatakan sebagai bukti yang tidak sah atau unlawful evidence karena didapat secara ilegal, sebab tidak pernah ada penyitaan atas DVR tersebut. Oleh karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan sebagai barang bukti. Ketika persidangan terdakwa Ferdi Sambo, kalau penuntut umum bertanya kepada saksi Chong Chiu Fung, penuntut umum sekedar menunjukkan DVR berwarna hitam tanpa menunjukkan nomor seri dan modelnya, juga berita acara citanya. Hal ini ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung nomor 417K/Pitsus/2011 yang memberikan pertimbangan. Oleh karenanya barang bukti yang perolehannya seperti tersebut di atas tidak mempunyai kekuatan sebagai barang bukti atau exclusionary rules. 19. Dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa Ferdi Sambo dengan pasal 48 ayat 1 Jo, pasal 32 Undang-Undang
ITE haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sebab pasal 33 Undang-Undang ITE dan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE bukan merupakan delik sejenis. Apabila diibaratkan, ini sama seperti delik pencurian dalam KUHP disubsidiarkan dengan delik penadahan KUHP. Seharusnya dinyatakan oleh Majelis Hakim yang mulia sebagai suatu ketidakcermatan dan menyatakan dakwaan cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam dakwaan dan tuntutannya, penuntut umum gagal dalam menentukan objek yang dimaksud dan baru dapat ditentukan perbuatan-perbuatannya. Lagi pula, jika penuntut umum secara imajinatif menyatakan bahwa yang mereka maksud dengan jenis objek di dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE adalah Microsoft Surface warna hitam dalam keadaan terurai tidak utuh, terdiri dari beberapa potongan, terdapat nomor barcode 1, nomor barcode 2, nomor barcode 3, maka objek ini bukan merupakan informasi elektronik ataupun dokumen elektronik. Sedangkan jika yang dimaksud sebagai objek adalah DVR CCTV merek G-Land Security, juga bukan informasi elektronik ataupun dokumen elektronik. Selain itu, perolehan DVR CCTV merek G-Land Security yang disebut sebagai barang bukti oleh jaksa penuntut umum haruslah dipertanyakan dan dinyatakan sebagai bukti yang tidak sah. 20. Pasal 233 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 KUHP menjadi dakwaan kedua primer dakwaan jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Pada tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022 sesuai dengan tempus dakwaan, terdakwa masih memiliki kedudukan dan jabatan sebagai Kepala Divisi Propam dan Pengamanan Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini tertulis pada surat dakwaan dan dikonfirmasi oleh Majelis Hakim pada persidangan pertama tanggal 17 Oktober 2022 bahwa terdakwa memiliki pekerjaan sebagai anggota Polri. Pasal 8 huruf F Perkadif 1/2015 tentang SOP penyelidikan pengamanan internal di lingkungan Polri yang berbunyi, anggota Polri pengemban fungsi paminal dalam melaksanakan tugas penyelidikan berwenang mengamankan sementara orang dan atau barang untuk kepentingan keamanan maupun penyelidikan. R. Susilo menjelaskan bahwa pasal 233 mensyaratkan bahwa apabila perbuatan-perbuatan pasal ini dilakukan oleh pegawai negeri atau orang lain yang diwajibkan untuk seterusnya dan untuk sementara waktu menjalankan pekerjaan umum terhadap barang bukti tersebut yang disimpan olehnya karena jabatannya, maka pegawai negeri itu dikenakan pasal 417. Persyaratan sebagaimana disampaikan oleh R. Susilo tersebut apabila dikaitkan pada jabatan terdakwa sebagai anggota Polri dengan jabatan Kepala Divisi Propam dan Pengamanan serta dikaitkan dengan Perkadif tadi, maka terdakwa tidak dapat didakwa menggunakan ketentuan pasal 233 KUHP. Penuntut umum telah tidak cermat dalam menentukan dakwaan dengan menerapkan pasal 221 ayat 1 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1. Apabila dilihat ketentuan pasal tersebut terdapat dua delik pidana, yaitu pasal 221 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 221 ayat 1 ke 2. Mengingat jaksa penuntut umum tidak membuktikan dalam surat tuntutannya delik mana yang dilakukan oleh terdakwa, maka mengakibatkan dakwaan menjadi kabur. Lagi pula terdakwa tidak pernah terbukti melakukan delik manapun yang dituduhkan. Kami masuk ke uraian analisis fakta. 3. Tanggapan terhadap surat penuntut umum. Tanpa mengurangi rasa hormat dan apresiasi kami terhadap pelaksanaan tugas penuntut umum dalam perkara akuo, kami tegaskan bahwa kami berbeda pandangan secara diametral dengan dakwaan dan surat tuntutan penuntut umum. Kala penuntut umum dari awal persidangan dalam surat dakwaannya hingga persidangan terakhir menggambarkan seolah-olah telah terjadi suatu kebulatan hati yang serupa tentang adanya permufakatan yang melibatkan terdakwa dalam menyusun skenario perampasan nyawa korban hingga surat tuntutan dibacakan oleh penuntut umum, maka kami berpendapat penggambaran yang diuraikan oleh penuntut umum dalam tuntutannya menyimpang jauh dari kebenaran material dan fakta yang terungkap di persidangan. Pada pokoknya, kami menolak seluruh fakta yang disampaikan oleh penuntut umum dalam surat tuntutannya sepanjang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut. Kami langsung ke poin 3 saja. 3. Penuntut umum memanipulasi keterangan saksi, ahli dan terdakwa dalam surat tuntutan. Tim penasihat hukum telah menemukan adanya keterangan saksi yang termuat dalam surat tuntutan dimanipulasi oleh penuntut umum dengan cara menambahkan, mengurangi, bahkan memutarbalikkan keterangan saksi yang tidak disampaikan di persidangan. Hal ini sebagaimana yang telah kami uraikan dalam bab 9 halaman 286 nota pembelaan ini serta dibandingkan dengan transkrip verbatim yang telah kami lampirkan sebagai alat bukti dari tim penasihat hukum tertanggal 24 Januari 2023, vide bukti B46. Setidaknya,
terdapat lebih dari 1.200 poin keterangan saksi dan ahli serta 129 poin keterangan terdakwa yang dihilangkan oleh jaksa penuntut umum di dalam bagian keterangan saksi, ahli, dan terdakwa surat tuntutan. Selanjutnya, terdapat lebih dari 400 poin keterangan saksi dan ahli yang jaksa penuntut umum tambahkan. Padahal kenyataannya keterangan-keterangan tersebut tidak pernah disampaikan di persidangan terdakwa. Terakhir, terdapat 84 poin keterangan dikurangi sebagian, ditambahkan, dikaburkan dan atau dimanipulasi oleh jaksa penuntut umum. Sebagai contoh, terdapat adanya manipulasi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum pada keterangan saksi adalah pada nomor 56 keterangan saksi Kuat Makruf pada halaman 285 dan 288. Jaksa penuntut umum menuliskan bahwa benar kemudian saksi melihat terdakwa Ferdi Sambo dengan tangan menggunakan sarung tangan warna hitam memegang senjata menembak ke arah keramik yang berada di atas rak televisi, selanjutnya berjalan maju ke depan tangga dan menembak beberapa kali ke arah tembok. Contoh lainnya, jaksa penuntut umum juga manipulasi nomor 58 keterangan saksi Ricky Rizal pada halaman 308 dengan menuliskan yang dibacakan bahwa keterangan saksi Kuat Makruf dan saksi Ricky Rizal bahwa di persidangan keduanya menyatakan terdakwa tidak menggunakan sarung tangan sebagaimana kita ketahui bersama baik saksi Kuat Makruf dan saksi Ricky Rizal dalam persidangan tanggal 13 Desember 2022 keduanya menyebutkan bahwa terdakwa tidak menggunakan sarung tangan hitam ketika menembak ke arah tangga. Dari adanya penemuan-penemuan tim penasihat hukum tersebut di atas menunjukkan bahwa penuntut umum mencoba manipulasi dan mengaburkan fakta persidangan yang dimuat dalam surat tuntutannya sehingga patutlah dikatakan surat tuntutan tersebut menjadi cacat. 4. Penggunaan alat bukti yang tidak konsisten. Penuntut umum tidak konsisten dalam menggunakan alat bukti untuk menguraikan surat tuntutan. Pertama, penuntut umum tidak menggunakan keterangan-keterangan ahli yang jaksa penuntut umum sendiri hadirkan untuk menguraikan fakta sidang yang sebenarnya dan memilih membuat asumsi-asumsi tidak berdasar pada surat tuntutan. Kedua, penuntut umum mengesampingkan alat bukti berupa hasil pemeriksaan psikologi forensik tertanggal 6 September 2022 yang menyatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh saksi Putri Chandrawati berkesesuaian dengan indikator keterangan yang kredibel. Ketiga, penuntut umum tidak menggunakan keterangan saksi Susi dan saksi Kuat Makruf yang bersesuaian berkaitan dengan kejadian kekerasan seksual yang dialami oleh terdakwa di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Keempat, penuntut umum tidak menggunakan rekaman CCTV kediaman Saguling yang membuktikan bahwa saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu terlihat masuk ke kiri ke kamar ADC bukan naik ke lantai 3 kediaman Saguling. Kelima, penuntut umum juga tidak menggunakan rekaman CCTV Komplek Perumahan Polri Duren 3 yang membuktikan bahwa terdakwa tidak menggunakan sarung tangan hitam pada saat terdakwa turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah Duren 346. Kelima, penuntut umum menggunakan alat bukti yang didapat secara tidak sah sebagaimana disampaikan oleh ahli pidana Dr. Mahrus Ali SHMH dalam hukum pidana terdapat namanya evidence. Kalau ingin alat bukti itu sah harus ada dua syarat, yaitu sah caranya sah dalam artian mengikuti prosedurnya. Yang kedua, materinya juga sah. Jika kedua hal tersebut tidak terpenuhi, maka hasilnya menjadi tidak valid. Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam hukum acara pidana dikenal prinsip the exclusionary rules of evidence yang mensyaratkan pengadilan untuk tidak menerima bukti apabila bukti tersebut diperoleh dengan cara melawan hukum meskipun bukti tersebut relevan dan dapat diterima oleh penuntut umum. Pengesampingan bukti yang diperoleh dengan cara melanggar hukum dalam pengadilan juga untuk melindungi hak terdakwa yang perlu diperhatikan oleh seluruh insan penegak hukum. Pertama, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, hasil pemeriksaan poligraf didapat bertentangan dengan Perkap nomor 10 tahun 2009, di mana pemeriksaan dilakukan pada saat kondisi terdakwa sedang tertekan, sebagaimana disampaikan oleh ahli poligraf Aji Febrianto pada saat terdakwa Putri Chandrawati diminta menceritakan kejadian kekerasan seksual yang dialaminya. Terdakwa sempat menangis, namun proses pemeriksaan masih dilangsungkan. Kedua, DVR CCTV merek G-Lens yang oleh penuntut umum menyatakan diganti oleh saksi Chong Ji-fung atas perintah Irfan Widianto dihadirkan di persidangan harus dinyatakan tidak dapat dihadirkan sebagai barang bukti sebab tidak pernah tertera dalam daftar barang bukti, berita acara penyitaan, surat perintah, surat penerimaan barang bukti, berita acara pembungkusan dan penyegelan barang bukti, surat permohonan persetujuan penyitaan dan penetapan pengadilan negeri. Dengan demikian alat bukti atau barang bukti yang demikian harus dikesampingkan. Keenam, penuntut umum berdasarkan surat dakwaan dan surat tuntutan
hanya berdasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Sejumlah peristiwa penting yang menjadi dasar dari tuntutan penuntut umum terhadap terdakwa didasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer yang berdiri sendiri dan tidak bersesuaian dengan alat bukti sah lainnya. Sehingga jika konsisten mengacu pada prinsip-prinsip pembuktian dan fakta persidangan yang ada selama persidangan, maka dakwaan dan surat tuntutan penuntut umum sesungguhnya telah gagal dan tidak layak menjadi bahan pertimbangan yang komprehensif bagi majelis hakim yang terhormat. Berikut adalah sejumlah peristiwa yang didalilkan penuntut umum hanya berdasarkan satu keterangan saksi dan tidak berkesesuaian dengan alat bukti lainnya. Kami anggap dibacakan. Kami langsung masuk ke analisa fakta untuk mempersingkat waktu. Perlu dicatat, penasihat hukum dalam menyusun analisa fakta nota pembelaan ini berdasarkan pada fakta-fakta yang muncul di persidangan, baik dalam bentuk keterangan saksi, ahli, keterangan terdakwa, dan alat bukti lainnya, sebagaimana kami sampaikan pada bab fakta-fakta persidangan halaman awal. Bab fakta-fakta persidangan tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari nota pembelaan ini. A. Penuntut umum telah berasumsi liar bahwa munculnya kehendak terdakwa untuk membunuh korban setelah terdakwa mendapat informasi melalui telepon dari saksi Putri Chandrawati. Pada halaman 574 surat tuntutan, penuntut umum menyatakan bahwa pada pokoknya sebagai berikut. Dianggap dibacakan, dalil sebagaimana yang disebutkan oleh penuntut umum tersebut di atas merupakan upaya untuk memutarbalikkan dan menyesatkan fakta, juga hanya asumsi serta angan-angan belaka. Berdasarkan keterangan saksi Putri Chandrawati dalam BAP tambahan tertanggal 9 Agustus halaman 5 nomor 4 yang menyatakan, dianggap dibacakan, berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan pada tanggal 10 Januari 2023 yang menyatakan, dianggap dibacakan. Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi Putri Chandrawati dan keterangan terdakwa tersebut, terungkap fakta sebenarnya bahwa saat berada di Magelang, saksi Putri Chandrawati menghubungi terdakwa yang berada di Jakarta sekitar pukul 23 WIB pada tanggal 7 Juli dan hanya bercerita bahwa Yosua sudah kurang ajar. Dalam percakapan tersebut tidak terdapat pembicaraan mengenai kehendak ataupun rencana untuk merampas nyawa korban. B. Terdakwa tidak pernah melakukan penembakan kepada korban. Dalam tuntutannya, penuntut umum secara terus-menerus berasumsi bahwa terdakwa ikut melakukan penembakan yang menyebabkan kematian kepada korban. Padahal dalam persidangan tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan terdakwa melakukan penembakan terhadap korban. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Makruf berada di TKP Rumah Duren 3 pada saat kejadian dan di hadapan persidangan. Saksi menerangkan bahwa saksi Richard Eliezer lah yang melakukan penembakan kepada korban berkali-kali. Saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Makruf tidak pernah menyatakan bahwa mereka melihat terdakwa menembak korban. Mereka hanya melihat mengonfirmasi bahwa yang melakukan penembakan adalah Richard Eliezer yang menggunakan senjata api. Keterangan saksi Riki Rizal dan saksi Kuat Makruf ini juga didukung dengan keterangan ahli balistik Arif Sumirat di persidangan tanggal 14 Desember 2022 yang menyatakan bahwa kesimpulan ahli secara laboratorium terhadap satu buah anak peluru yang bersarang di punggung korban berasal atau diledakkan atau ditembakkan dari senjata api Glock 17 seri MPY 851. Terkait dengan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan penembakan pada saat korban jatuh tertelungkup harus dikesampingkan karena keterangan saksi Richard tersebut tidak didukung atau tidak berkesesuaian dengan alat bukti lainnya sesuai pasal 185 ayat 2 dan ayat 3 KUHP. Di dalam persidangan terungkap dan diakui sendiri oleh saksi Richard Eliezer dirinya menggunakan senjata api merek Glock berisi peluru jenis 9 mm untuk menembak korban Yosua Huta Barat. Sedangkan terdakwa menggunakan senjata api jenis HS nomor seri H233001 milik korban untuk melakukan tembakan-tembakan ke dinding. Berdasarkan BAP balistik nomor 3302 dan keterangan ahli Arif Sumirat depan persidangan yang ditemukan menyatakan bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan di TKP sebagai berikut. 1. Pistol HS nomor seri H233001 atas nama Nofriansa Yosua Huta Barat dan magazinnya positif mengandung GSR. 2. Pistol Glock 17 nomor seri MPY 851 atas nama Richard Eliezer dan magazinnya positif mengandung GSR.
8 selongsong peluru kaliber 9 mm. Hasil pemeriksaan seluruhnya identik dengan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851. 4. Satu butir anak peluru bukti hasil otopsi yang diambil dari jaringan bawah kulit punggung sisi kanan korban. Hasil pemeriksaan identik dengan senjata api jenis Glock 17 nomor seri MPY 851. Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli balistik yang disandingkan dengan keterangan saksi Kuat Makruf, saksi Riki Rizal dan keterangan terdakwa, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa saksi Eliezer lah yang melakukan tembakan beberapa kali dan menyebabkan kematian dari korban yang diakibatkan kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru-paru. Hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Richard sendiri yang menyatakan bahwa dirinya menembak korban Yosua Huta Barat ke bagian dada dan juga bagian belakang bagian dada setelah korban Yosua Huta Barat jatuh tertelungkup.